Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di semester yang baru, semester awal dari perkuliahan di semester ini. Hari ini tahun 2022, kita udah masuk ke masa new normal. Nah, di sini kita akan bahas tentang website, membuat website dengan metode MVC. MVC itu singkatan dari Model View Controller. Nah, di sini menggunakan framework atau menggunakan framework CI, kode igniter. Oke, di sini di minggu pertama di materi ini kita akan bahas satu kasus, yaitu tentang pustaka booking ya, aplikasi pustaka booking. Langsung aja kita lihat di sini. Untuk UTS dan UAS itu tidak ada, diganti dengan tugas kelompok ya. Nanti mempresentasikan sebuah proyek aplikasi yang kalian bikin secara berkelompok. Jadi kalian presentasikan nanti untuk mengganti nilai UTS dan UAS. Nah, untuk kelompoknya kalian tentukan sendiri. Biasanya kan dari mata kuliah sebelumnya kan, atau semester sebelumnya ada tuh, entah mata kuliah apa, teori atau praktek. Nah, udah kelompoknya itu aja ya. Jadi bikin kelompok ya, atau pakai kelompok yang semester sebelumnya, entah di teori entah di praktik kan ada tuh kelompok. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait dengan materi kita kali ini, yaitu kita akan membuat database ya. Tapi berhubung ini lanjutan web 3 ya, maka kita pakai dari yang sudah ada, yaitu di web 2. Nah, caranya kalian tinggal klik di modul atau di slide kalian link untuk ngambil aplikasi yang sudah jadi, yaitu di web 2 ya, yang sudah kalian bikin di web 2. Nah, klik ini, nanti dia akan mengarah ke Drive ya, ke Drive Google. Kalau yang belum punya toolsnya seperti Sublime Text ya, itu untuk editornya, dan web service-nya yaitu XAMPP. Nah, bisa kalian klik yang ini, download tools web programming 3 ya. Oke, jelas ya. Ini untuk toolsnya atau aplikasi pentahannya ya. Ini untuk aplikasi yang udah jadi, itu materi web programming 2 ya. Nah, nanti kalau di download hasilnya seperti ini. Kalau di download kalian letakkan hasil downloadnya di XAMPP ya. Jadi nanti setelah diinstal kan mantahan web servernya, XAMPP nya seperti ini ya, diisi ya. Kemudian ada XAMPP, htdoc. Nah, kalian taruh di sini berupa file zip ya, hasil downloadannya. Nah, ini kalian tinggal ekstrak here. Nah, kalian tinggal ekstrak. Nah, ini hasilnya sudah diekstrak, sudah berisi folder-folder di dalamnya. Oke, sekarang kalian tinggal ikutin slide atau modul ya. Oke, kita cek di sini untuk servisnya ya.
Untuk servisnya ini sudah diklik, Apache dan MySQL sudah on ya, sudah aktif, sudah jalan. Nah sekarang kita ke web browser lah. Web browsernya bebas ya, web browser bebas, mau pakai Mozilla boleh, mau pakai Edge gak boleh, yang lain boleh. Microsoft Edge boleh, yang lain boleh. Nah untuk pertemuan 1 dan 2 ini targetnya ya. Jadi pertemuan 2 saya sampaikan di pertemuan pertama, jadi nanti saya akan nilai di pertemuan kedua. Pertemuan 3 gitu juga, saya sampaikan di pertemuan kedua, saya nilai di pertemuan ketiga. Tuh, jadi pertemuan pertama ini saya sampaikan materi pertemuan 1 dan 2, dan saya akan nilai di pertemuan ketiga. Di pertemuan kedua saya akan nilai di pertemuan kedua. Jadi kalau sudah bisa nampilin seperti ini, aman nih untuk nilai di pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua saya nilai dengan hasil output akhirat nanti seperti ini ya. Ini sesuai dengan modul dan slide-nya ya. Oke, langsung aja kita ke modul atau slide-nya. Nah di sini yang pertama yang tadi sama ya. Nah di sini kita disuruh membuat sebuah file PHP ya, namanya home.php. Nah skripnya ini, nah ini udah tinggal dipindahin aja, cara cepetnya gitu ya. Tinggal di blok, copy, pindahin ke Sublime tag 3 ini ya. Nah nanti di Sublime kan kosong nih ya, kosong ya, tinggal di paste di sini, edit, paste. Ya, wah nggak semua ya, nggak ngikut semua, yang ini nggak ke blok. Nah dari judul udah, kita lanjut. Ini masih lanjutannya. Ini di enter dulu, baru di paste. Nah gini. Oke, udah sampai kurawal. Sekarang kita rapihin. Nih udah rapi, nih udah, nih kita kasih jarak biar enak ngeliatnya. Nih udah. Nah ini kita atasin ya, jadi satu baris ini ya. Ini udah, ini udah, oke ya. Ini tutupnya dari sini. Nah kita rapiin aja nih biar enak lihat ya. Tuh ya, biar enak lihatnya. Nah gitu. Nah ini tutupnya sampai sini, harusnya dibawin aja biar enak. Nah gitu. Nah ini dia dari buka nih sampai sini. Nah ini sampai sini. Nah ini punya siapa ya nih?
Ini kita kedalamin aja nih biar enak, kita kedalamin aja. Ini juga kita kedalamin. Nah kita kedalamin. Nah kita kedalamin pakai indent tab ya, biar tahu bentuk awal dan akhirnya. Nah berarti ini ya. Nah ini dia tutupnya mana nih, dia tutupnya belum ada public index. Oh berarti ini tutupnya si indeks nih. Nah si yang ini fungsi ini tutupnya bukanya ini. Oh yang ini belum punya pasangan ya berarti. Nah kita enter, kasih tutup. Nah kita kasih tutup nih dia. Udah ada pasangannya ya. Oke, ini namanya kelas ya. Ini namanya kelas. Dia kasih nama kelasnya itu adalah home. Extend itu artinya turunan dari kelas CI controller. Nah, yang file bawaannya dari si kode igniter. Karena dia dibagi tiga kan, ada sebagai controller, ada sebagai view, dan ada yang sebagai model ya. Nah ini sebagai kontrolernya, pengontrolnya ya. Dikasih nama kelasnya home. Biasanya huruf depannya besar ya untuk nama kelas. Nah di dalamnya ada function atau metode ya. Nah contohnya salah satunya construct ya. Nah di dalamnya ada function index gitu ya. Dikasih tipenya public gitu ya. Nah ini dikasih aksesnya parent ya, untuk apa namanya, sifatnya ya. Ini public ya. Kemudian di sini ada isi function public index, itu adalah variabel data. Kemudian di sini ada kolom ya, atau atribut judul, nama tabelnya buku ya. Ini ada nama tabel katalog buku ya. Kemudian dia manggil model ya, yang ada di dalam model, kelas model, yaitu namanya model buku. Jadi berarti di model udah ada salah satu model, yaitu namanya model buku. Coba kita cek ke sini. Model dikasih, kemudian models. Nah ini udah ada model buku tuh ya, udah ada model buku. Nah tuh kelas model buku, turunan dari CI model, dijadiin sebagai model nih. Nah ini function yang terkait dengan berhubungan dengan database. Nah, jadi dia koneksinya di sini, baik itu mendapatkan datanya, input datanya, ngupdate datanya, ngapus datanya di sini ya. Jadi di model. Nah, kita balik lagi ke sini, ke home.php. Jadi nanti home inilah nanti yang akan tampil pertama pada saat websitenya dipanggil ya, di HTTP-nya dipanggil. Nah, nanti yang defaultnya sebagai tampilan pertama kali itu adalah ini filenya, home.php ya. Nah sekarang lanjut, tadi sampai sini ya. Nah ini jika sessionnya ada berdasarkan data dari email ya. Nah ini user data dari email. Ini juga sama tadi, user data itu function ya, ada di kelas lain. Nah kemudian ini model user, tadi ada model user juga di model ya. Tuh ada model user ya.
Kemudian berdasarkan proses function cek data email ya, nanti ada di file lain ini. Kemudian ini isi tabel usernya, ada atributnya yaitu nama user dan nama ya. Nah, filenya di mana? Ini ya apa? File untuk setelah login. Jadi setelah loginnya cocok nih sebagai administrator ya, sebagai administrator loginnya nih, kalau ini sebagai pengunjung, ini berarti sebagai administrator ya. Kalau dia loginnya cocok sebagai administrator, maka dia akan menampilkan ini halaman header yang ada di view, folder template user, baru file header. Begitu juga ini, ada di view, ada di folder buku, ada di file daftar buku. Berarti harus dibuat semua nih, nanti header dibikin, daftar buku dibikin, footer dibikin ya, file-filenya. Ini nanti yang akan ditampilkan. Jadi logikanya gitu, jika sukses nih emailnya, maka dia akan nampilin yang ada di header, yang ada di daftar buku, yang ada di footer, dia akan nampilin itu. Selain itu, nah user sebagai pengunjung ya, nanti dia akan nampilin juga yang ada di file header, yang ada di daftar buku, yang ada di footer, sama nih, dia akan nampilin 3 file ini. Oke, langkah berikutnya sekarang. Nah, sekarang kita bikin itu header, kita bikin di folder aplikasi, view, template user. Nah, nanti kita kasih nama header. Caranya sama, tinggal di blok aja, di blok. Nah, copy file baru, berarti ini kita kasih nama dulu home.php. Kita kasih nama dulu. Nah, ini kita simpan di C, di exam di atdoc, di pustaka booking, di aplikasi, di controller. Mana controller? Controller kita kasih nama home. Home-nya hanya boleh besar, boleh kecil ya. Kalau untuk nama file ya, kalau tadi kan nama kelas, kalau nama kelas harus besar biasanya standarnya. Kalau ini boleh besar, boleh kecil. Untuk disamain dengan nama kelas juga boleh, hanya gede depannya. Titik PHP-nya kalau di bawah sudah sebagai PHP nggak perlu ditambahin, kecuali di bawahnya masih umum ya, misalkan masih selain PHP misalkan, nah baru di sini dikasih titik PHP. Kalau sudah seperti ini, save as tipenya PHP, udah langsung aja save gitu, langsung kan tuh di atas home titik PHP. Wah, ini agak dibesarkan kayaknya nih, harus dibesarkan. Ntar kita cari tempat gede ini di mana nih. View, reference mungkin seperti ini, setting apa? Oh bukan ya. Untuk besarin font di mana nih, besarin font? Nelen aman. Tag. Biasanya di view apa ya? Enggak ada sih. Ini kamus. Reference setting kali, bukan. Apa di tools ya? Tools.
developer. Coba kita full ya, view ya, view kita buka nih, yang mana ya, layout, ini grup, dan scenario. Nah, di sini tempatnya ya, di preparan font larger ya. Nah, tuh preparan font larger. Nah, gitu ya tempatnya. Oke, sekarang kita masuk ke ini, kita save dulu, save. Nah, sekarang kita ke apa, header ya. Nah, kita blok lagi, kita copy, kita subframe, file baru berarti new file, kita paste berarti. Nah, sekarang kita lanjutin dulu. Lanjutan aja ada. Nah, udah namanya header, kita kasih nama dulu, kita simpan. Tadi tempatnya di aplikasi, lalu di view, template user. Nah, di sini kita kasih header. Nah, di sini berhubung masih HTML, baru kita kasih nih titik PHP gitu. Ya, filenya jadi file PHP, header titik PHP. Karena sini kan dia HTML, harusnya bisa kita cari dulu nih PHP gitu kan, kelamaan. Nah, mendingan langsung aja titik PHP gitu, kita simpen. Nah, udah ada, kita cek. Oh, udah ada itu. Oh iya, udah ada. Kita lihat dulu nih headernya. Oh, ini dulu deh. Nah, oh ini udah ada nih, sama nggak WSURL nih, bekas yang web 2 kayaknya nih. Ini ada link base URL nya, ada link base URL nya. Oh, beda ya, beda nggak ada link base URL nya. Oh, ini ada nih base URL, ada nih 9 ya, 9 ada. Ini sampai mana dia nih? Sampai MT-5 29 baris. Oh, lebih kalau ini. Lebih begitu. Berarti dia belum semuanya.
bukan semuanya ya. Di kita IBAN aja kalau gitu. Save. Nah ini header titik PHP, kita IBAN aja. Yes. Nah dah, baru kita rapihkan. Nah kita hitung aja nih dipnya, 1, 2, 3 dipnya yang ada di dalam body ini ya. 1, 2, 3 tutupnya 1, 2, 3 udah benar berarti gitu ya. Enap tuh. Sini kok ada dip lagi. Oh dip baru ini dip baru, keterangan doang, biarkan aja ya, kita save, simpan all aja. Nah sekarang kita lanjut ke puternya. Kita lanjut ke puternya, caranya sama. Tinggal new file,
paste, nggak ke bawah. Nah, kita simpan dulu, putar titik PHP, save, biasin aja. Nah, putar titik PHP, kita atur lagi body, berarti ada bodinya di atas. Potong ya, ini aja kita enter, kita kasih jarak. Nah, itu biar kelihatan. Nah, itu biar enak dilihat. Nah, kalau file-file bentuknya seperti ini yang disebut dengan API ya. Jadi kita hanya ngambil script-script dari tempat lain, kita tempelin di sini gitu. Nah, ini disebut dengan web service ya. Jadi disebut dengan web service, ini salah satu bagian dari dalam mana website ya. Jadi ini disebutnya web service. Jadi kita nggak usah bikin dari awal seperti file ini bootstrap.js. JS itu JavaScript ya, dan seterusnya. Kita nggak usah bikin, cukup kita panggil dia. Kita panggil, ada yang kita sudah taruh di folder asset ya. Nih, di folder asset sudah kita taruh filenya ya. Nih, di aplikasi, di pustaka booking. Nah, ini kan ada aset nih. Oh ya, ada file JS, ada file CSS. Nah, jadi ini bootstrap yang sudah jadi, kita pakai, kita tempelin di sini. Itu yang disebut dengan web service. Nah, jadi dia sebagai jembatan ya, sebagai jembatan dari klien atau user dengan server ya. Ya, jadi si klien nanti kalau butuh tampilan web, tampilan website, bagian puternya, ya udah tinggal panggil aja. Tinggal panggil, misalkan tadi panggilnya http localhost pustaka booking. Nah, begitu dipanggil di web browser, maka si header puternya itu kan, puternya kan tampil juga tuh nanti, tinggal dipanggil. Nah, itu dia bisa muncul padahal adanya di server, padahal adanya di tempat lain, adanya dibikinnya bukan di situ. Nah, itu karena adanya si web service tadi, adanya si API tadi nih. Web service semua API itu, semua API nih ya, belum tentu sebagai API itu belum tentu sebagai web service. Bisa aja dia hanya berlaku internal ya, seperti file header tuh di CPP ya, itu kan hanya berlaku internal. Jadi semua web service pasti API ya. API itu artinya aplikasi coding udah jadi itu ya. API itu tampilan coding aplikasi interface yang udah jadi gitu ya. Disingkatnya API, aplikasi programming interface. Jadi semua web service itu pasti API, tapi tidak semua API sebagai web service gitu. Web service itu maksudnya dia jembatan penghubung antar klien atau user dengan server ya. Tuh. Jadi di sini adalah file-file API ya. Nah, ini kita simpan aja.
Selanjutnya kita bikin di view. Nah, ini kita bikin interface-nya nih untuk daftar buku .php ya. Adanya di folder view soalnya, berarti interface-nya. Interface tampilan antar muka. Ini kita file new aja, kita paste. Nah, kita kasih nama dulu, save as aja. Kasih nama tadi apa, di view ya, di view, kemudian di mana tadi, template ya, view, buku, view buku. Nah, di sini apa nama filenya, daftar buku. Belum diklik, daftar buku, kasih .php karena di bawahnya belum PHP, save as tipenya belum PHP. Nah, daftar buku titik PHP, save. Harus kita rapiin dah. Nah, ini tag PHP, ini script PHP, ini cirinya siku tanda tanya ya. Ini pada fungsi flash data ya. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi, tinggalan. Nah, oke, kita rapin biar enak ngeliatnya. Div ini untuk pembagian kolom ya, bagian kolom-kolom di divide ya, divide di web ya, pembagian kolom-kolom di divide. Tampilkan semua produk. Nah, ini bagian looping, tampilan produk nanti di looping. Nih, nah, ini gambarnya, isi loopingnya. Nah, ini sini putus. Nah, ini caption judul. Nah, sini aja. Ini header ya, buat gedein ya, gedein tulisan. Ntar tulisannya gede, nah, pengarangnya gede. Ini juga untuk penerbit. Jadi ini manggil atribut ya, yang ada di tabel buku. HTML ini paragraf ya, supaya jarak agak jauh. Logika untuk stok. Nah, jika stok bukunya lihat lebih dari satu, maka gitu. Ini di sini. Nah, else. Nah.
ini tutupnya sini tuh ya, ini bukanya, ini tutupnya. Nah ini di sini tuh ya, ini bukanya, ini tutupnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, turunin aja kayaknya nih, biar enak. Nah, ini lanjutan. Nah, lanjutannya tutup A ini. Nah ini tutup P yang tadi tuh. Nah yang P di atas. Nah ini ke dalam ini ya. Nah, nah dip yang ini kita hitung aja, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 tuh 2 3 4 5 6 7 pas sudah ya. Kalau mau rapi ya jajarin aja begini supaya enak. Oh jajar kan satu, jajarin nama ini ya. Tuh jajarin nama ini ya. Terus yang ini jajarin nama ini, tinggal 3 lagi kan. Jajarin jajarin tuh. Nah ini di luar, nah ini belum nih, ini udah, ini udah. Oh ini tuh dip, dip yang ini dip yang ini. Dah kita simpan. Nah, oke ini sama ya, ini dia apa tag PHP. Nah di dalamnya juga ada tag HTML ya. Nih tag HTML itu divide ya, membagi. Nah ini untuk menampilkan produknya, bukunya pakai looping ya, for each. Nah ini variabel buku. Nah kemudian dia menggunakan CSS nih ya, itu di aset gambarnya disimpan ya, ukurannya, size nya. Kemudian ini tabel buku nih, apa namanya, variabel buku, nah variabel buku. Nah si variabel buku ini terkait dengan database ya, tabel buku ya. Ini kan ada atributnya tuh, pengarang ya, image ya. Nah di sini, nah ini tuh, nah ini buku.
apa tadi, buku tuh ya, kan ada pengarang ya, ada image ya tuh ya, tuh tukar dengan database nya, tabel penerbit ya, tahun terbit ya. Jadi nggak semuanya ditampilin ya, nggak semua atributnya ditampilin. Ada stok ya, tuh ada logikanya. Kalau stoknya kurang dari satu, nanti dia akan manggil URL apa. Nah sini ada URL yang dipanggil adalah URL file tambah booking ya. Berarti nanti harus dibikin file tambah booking untuk tampilan antarmuka tambah booking. Nah selain itu dia akan nampilin detail buku. Nah, nanti dibikin juga tuh file PHP detail buku berarti ya. Nah sekarang kita lanjutin dulu modulnya. Nah tinggal dikit lagi selesai nih. Router, nah ini pengatur default supaya kalau diakses yang jadi controllernya adalah defaultnya adalah file home ya, file home. Home ini maksudnya file ya, file. Jadi kan file bisa besar bisa kecil ya kalau file. Home.php ya. Kita cek di sini untuk tempatnya itu file root.php itu adanya di sini. Nah, adanya di htdoc ya. Nih database itu kalau di htdoc berupa folder ya. Database-nya itu berupa folder kalau di htdoc ya. Jadi berupa folder. Nah, di sini ada aplikasi, ada config ya. Kita buka config. Nah, di sini ada file root.php ya. Klik kanan, jangan di double klik. Pilih Sublime Text. Nah, di sini file rootnya kita lihat. Nah, di sini kan dia defaultnya kan bukan home ya, kita ganti nih home. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil nih, nggak ngaruh kali ini. Home. Nah, ini yang status not found ya, status not found ini. Oke, kita simpan dulu, kita save. Nah setelah kita save, nah kita save all file, save all. Nah, oke sekarang apa lagi? Udah, nanti kalau dipanggil hasilnya kayak gini. Tahu manggil gimana? Nih di materi web 2 nih, manggilnya itu dicek dari sini, aplikasi, terus config ya, klik kanan nih, ada di file config ya. Nah ini di base URL nya untuk manggilnya. Untuk manggilnya ada di file config. Lihat dari situ. Ini di materi web 2 nih, karena udah ada kan, udah ditaruhin di situ. Sebelumnya masih kosong. Nah, udah kita paste aja di sini. Kita paste, kita enter. Nah, ini masih ada yang salah nih. Di home.php line 16. If katanya tuh error. Di file home.php di 16 katanya. Nih ya, 16. Apanya nih yang kurang? User data, email, kalau kita lihat salahnya tadi, passing error, control home, if, ini udah bener if-nya. Ke sini ngaruh.
tadi? File home, menurut if kita cek database-nya. Ada di aplikasi pustaka booking. Oh, ini database. Mana database? Kita cek. Kok masih SQL? Controller. Config. Sini, sorry, salah tempat sini. Yang tadi mana? Adanya di config ya, folder aplikasi, folder config database. Kita cek. Di sini namanya beda nih. Harusnya pustaka strip booking. Terus di save. Nah, sekarang kita coba refresh. Oh, masih ya, line 16 home.php. Masih di home. Ini buka, ini tutup. Else. Oh, ini buka, tutupnya mana ini? Oh, ini kali ini tutupnya. Kalau ini tuh. Masih. Oke, kita lihat lagi. Oh, ini kayaknya kurang titik koma di sini. Kita save all. Nah, alhamdulillah. Nah, seperti ini ya. Jadi pertemuan 2 sampai muncul tampil seperti ini, halaman antarmuka user ya, front user, apa nama istilahnya nih, nih front end ya, istilahnya front end. Kalau admin kan back end. Oh, ini front end ya. Oke, kita lihat di sini ada tabel-tabel ya. Jadi ini yang disebut dengan tabel ya. Ini disebut dengan tabel. Nah, ini disebut dengan atribut ya. Atribut ID, judul, ID, pengarang, penerbit, dan seterusnya. Ini disebutnya adalah atribut, atau nama lainnya adalah kolom. Kalau di SQL tuh kolom.
Kalau di exam MySQL, ini kan dia MySQL nih, MySQL MariaDB, nih disebutnya kolom juga ya. Kalau di teori bisa nyebutnya atribut ya, atribut atau variabel ya, atribut atau variabel. Nah, kumpulan dari atribut-atribut yang sejenis, kumpulan dari atribut-atribut yang sejenis ya, itu namanya record nih. Tuh ya. Nih record 1, record 2, record 3, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Kumpulan dari atribut-atribut atau kolom-kolom yang sejenis. Sejenis itu maksudnya satu keluarga ya. Kalau tiba-tiba di sini ada nama mahasiswa, nah itu berarti bukan keluarga, bukan sejenis ya. Tiba-tiba di sini ada nilai mahasiswa, bukan sejenis ya. Jadi sejenis itu maksudnya satu keluarga ya. Kalau bicara tentang buku ya berarti yang terkait dengan keluarga buku gitu ya. Ada pengarang, penerbit, tahun terbit dan seterusnya. Kalau bicara dengan sejenis data mahasiswa ya berarti ada NIM, ada nama, ada kelas, ada kelas bukan ya, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada nomor HP dan seterusnya ya, ada kota, jenis kelamin. Nah itu kalau dia sejenis ya, itu maksudnya sejenis kayak gitu. Jadi kumpulan atribut atau kolomnya sejenis namanya record ya. Nah record ini, kumpulan dari record ini namanya tabel. Maka ini diberi nama tabel buku ya. Nih tabel buku. Nah itu tabel buku, ada tabel booking dan seterusnya. Jadi tabel ini atau file ya, file, nama lainnya adalah kumpulan dari record ya, yang sejenis kumpulan dari record ya. Nah, record kumpulan dari atribut yang sejenis. Itu ya, itu hierarki data ya. Nah, kumpulan dari tabel-tabel ini yang saling berhubungan, ingat, yang saling berhubungan, yang saling terkoneksi ya. Hubungan tabel-tabel yang saling berhubungan, yang saling terkait disebut database. Contohnya di sini ada booking, nanti terkait dengan buku ya. Buku tadi terkait dengan kategori gitu. Jadi ada kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah itu disebutnya database. Contohnya database pustaka strip booking gitu ya. Tuh namanya database. Jadi database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling terkait, yang saling berhubungan. Walaupun tabelnya banyak tapi nggak sama sekali nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya antara satu dengan yang lain, itu bukan database ya. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti saya nilai di pertemuan kedua. Tampilannya sampai seperti ini ya. Halaman antarmuka user ya. Antarmuka user. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.